Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan pagi hari ini kembali Mem Ratna bersama-sama dengan kita semua akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita percaya bahwa selalu di dalam perenungan firman Tuhan setiap pagi, anak-anak dan juga Mem akan mendapatkan kekuatan baru dan semangat yang datangnya dari Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Tuhan, kami mau merenungkan kembali firman-Mu, berkati kami dengan firman-Mu, berbicara dalam hati kami, sehingga kami boleh semua diberkati untuk sepanjang hari ini menikmati cinta dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Anak-anak sekalian, hari-hari ini mungkin kalimat bersukacita sulit untuk kita lakukan. Karena banyak tantangan dan juga banyak problema yang dihadapi hari-hari ini terkait dengan masih adanya pandemi atau juga ada banyak tantangan dalam keluarga, di dalam untuk bapak ibu yang bekerja mungkin di dalam pekerjaannya. Ada banyak permasalahan yang membuat kita mungkin sulit untuk melakukan firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetapi firman Tuhan disampaikan kepada kita tidak pernah salah, ya. Kalau dikatakan bahwa kita diminta untuk bersukacita senantiasa, itu berarti berbicara dalam segala keadaan kita harus bersukacita. Kenapa anak-anak sekalian? Karena ketika seseorang memiliki sukacita di dalam hatinya, maka setiap apa yang dia kerjakan akan selalu baik hasilnya, ya. Ketika seseorang melakukan pekerjaannya dengan senang, ya, melakukan sesuatu dengan hati yang gembira, maka dia akan bisa menikmati pekerjaannya dan pekerjaannya pastilah bisa selesai lebih baik daripada orang yang mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut, dengan hati yang marah, dengan hati yang khawatir. Maka pekerjaannya mungkin bisa selesai dengan cepat, akan selesai lebih lama, atau bahkan malah gagal. Nah, karena itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk bersukacitalah senantiasa, ya. Anak-anak sekalian, bagaimana caranya kita bersukacita senantiasa? Adalah hal yang mudah ketika segala sesuatu baik, segala sesuatu seperti yang kita inginkan, kita bersukacita dan bergembira itu hal yang mudah. Ya. Nah, tetapi karena firman Tuhan ini katakan Tuhan minta kita harus bersukacita senantiasa. Bagaimana caranya ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan? Atau kita tidak sedang senang memang, ada sesuatu hal yang buruk yang kita hadapi. Bagaimana caranya bersukacita? Nah, anak-anak sekalian, ada dua resep yang Mem Ratna berikan pagi hari ini sesuai dengan pimpinan Tuhan ketika Mem merenung, ya. Yang pertama, anak-anak sekalian, bagaimana kita tetap bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan? Yang pertama, yaitu miliki cara berpikir yang benar, ya. Sekali lagi, miliki cara berpikir yang benar. Ketika kita berpikir benar terhadap segala sesuatu, berespon benar, ya, maka kita akan tetap dapat menjaga sukacita kita. Contoh anak-anak sekalian, ketika masa pandemi ini, anak-anak harus tetap belajar di rumah, tidak ke sekolah. Tetapi ketika anak-anak memiliki cara berpikir yang benar, atau saya katakan bagaimana atau Mem cara yang berpikir yang benar? Cara berpikir yang benar adalah cara berpikir
yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Cara berpikir benar cenderung berpikir positif, anak-anak. Tuhan akan memimpin kita untuk berpikir sesuai dengan apa yang Dia pikir. Ya, ketika anak-anak bisa melihat segala situasi seperti belajar di rumah ini dengan cara pandang Tuhan, maka segala tugas-tugas yang anak-anak kerjakan, anak-anak akan memandangnya secara positif. Contoh, anak-anak bisa mungkin lebih santai di rumah mengerjakan segala sesuatu secara online, ya. Mem Ratna punya keponakan, katanya dia bisa mengerjakannya kalau capek bisa tiduran, ya. Tapi kalau di kelas tiduran kalian pasti diketegur ya sama Bapak Ibu guru. Ya, itu contoh kecil untuk berpikir positif, berpikir benar, ya. Dalam artian mengucap syukur dalam segala keadaan. Wah, saya dengan belajar online, saya bisa banyak waktu di rumah, ya. Saya bisa bersama-sama dengan keluarga dan banyak hal, ya. Dan bisa belajar aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, kalau kita bisa berpikir hal yang sisi-sisi yang positif, pasti kita tetap bisa bersuka cita. Ada sebuah cerita yang lain tentang seseorang yang bisa melihat sesuatu secara positif, secara benar, ya, sehingga dia bisa sukses dalam kehidupannya. Ini anak-anak, ada sebuah cerita seorang anak lahir dari hasil perkosaan pria terhadap ibunya yang bisu, tuli dan miskin, sehingga anak ini tidak mengenal siapa ayahnya, ya. Kemudian karena menanggung malu, ibunya ini yang hamil karena diperkosa, dia harus melahirkan di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibunya adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Mereka hidup sangat miskin, hingga dalam umur yang masih sangat muda, anak ini terpaksa bekerja untuk mencari sebakul nasi untuk dia dan ibunya yang saat itu adalah menderita penyakit stroke. Anak ini di usia yang masih sangat muda, usia sekolah, dia harus bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Anak ini waktu itu benci sekali dengan keadaan itu. Dia tidak bisa bersuka cita karena dia harus bekerja sementara teman-temannya bisa sekolah, bisa bersenang-senang. Dia tidak paham mengapa dia dilahirkan seperti itu. Bahkan dia sering dicemooh sebagai anak haram. Dan teman-temannya tidak mau berteman dengan dia. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata kepadanya, "Asi," namanya Asi, "tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik." Nadanya lirih, penuh makna. Kata-kata pendeta ini membangkitkan semangatnya untuk berdiri tegak, dan doa ibunya membuat dia kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya dia pilih keluar dari rasa kecewa itu, ya. Dan singkat cerita, dia mulai bekerja dengan giat, dengan semangat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Berkat doa ibunya serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan memberkatinya dengan melimpah dan meraih kesuksesan. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Asi Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Anak-anak sekalian, ketika situasi tidak memungkinkan kamu dan saya bersuka cita, tetapi ketika kamu memiliki cara pandang yang benar, cara berpikir yang benar, maka situasi itu tidak menghalangi kamu untuk bersuka cita, untuk produktif, untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan akhirnya Tuhan pasti ada di sana memberkati kamu dan saya.
Yang kedua adalah bagaimana kita bersuka cita senantiasa. Yang kedua adalah anak-anak datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, di hadapanmu ada sukacita, ya, melimpah-limpah, ya. Coba kita buka bersama. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang kedua anak-anak, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita akan menerima sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sumber segalanya, sumber sukacita. Engkau kekurangan sukacita hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan engkau sukacita. Jangan lupa bersukacita, ya. Banyak tugas, banyak pekerjaan, jangan lupa untuk bersukacita. Karena sukacita membuat engkau dan saya diberkati Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap bersuka cita. Karena selalu Tuhan Engkau ingin kami hidup di dalam sukacita, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kehidupan kami diberkati, apa yang kami kerjakan diberkati, karena kami mengerjakannya dengan sukacita. Karena orang-orang yang bersukacita ini adalah orang-orang yang mampu bersyukur kepada Engkau. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita Bapa, anak-anak-Mu juga hamba-Mu juga Bapak Ibu Guru, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakannya dengan menikmati, dengan bersyukur dan bersukacita, sehingga Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.